Ini Apa adalah tuh? hal yang dibutuhkan untuk menjadi seorang copywriter. Copywriter yang bagus atau enggak terserah lo, yang penting gue kasih tahu aja. Spill bang. Iya, ini nama formulanya Peli. Oke ngobers, welcome back to podcast kesayanganku sendiri, podcast Ngops di Kebon. Yeay. Kita lagi di kebon. Lagi di kebon. ASMR-nya hujan ya, karena Iya. kebetulan Bintaro lagi hujan. Kagak Betul. berhenti dari tadi. Dari sore. Dari Dari sore. malam deh. Tadi di kantor hujan juga. Belum, di kantor Belum. belum hujan. Menuju ke sini hujan dan belum reda nih, tapi nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa, biar Justru vibes kebonnya makin moncer gitu ya. Betul, Oke, ada oke. daun-daun, ada hujan-hujan dikit boleh lah. Oke ngobars, kali ini ya di malam berhujan ini aku sudah ditemani oleh narsumku nih, teman narsum. dekatku yang bernama, mungkin boleh kenalan kali ya. Halo semuanya penonton Ngops di Kebon. Ngops di Kebon. Nama saya Ando. Ando. Temannya Brodon. Terima kasih ya sudah Ya. menyempatkan hadir nih. Kita di sini menyebut penonton tuh? kita ngobers. Jadi kalau kamu mau Ngobers. menyapa, hai ngobers gitu. Hai Ngobers, apa kabar? Semoga di rumahnya hujan tapi nggak banjir. Amin, amin, jangan sampai ya. Jangan Rumah dong. jauh nih kebetulan Cisauk, Iya, jangan jangan. sampai. Jangan. Oke, oke. Gini aja, gerimis-gerimis aja, tipis-tipis. Jadi nih ya, aku Ya, gimana, mengundang Bro nih Don? karena kebetulan nih mata pencaharian kamu kan copywriter, bener gak? Betul. Betul. Sejauh ini masih copywriter. Copywriter yang kamu sudah berkarir tuh sudah berapa lama sih as copywriter? As a copywriter sendiri dari 2000 sebenarnya pertama kali itu content writer setahun. Habis itu baru ke creative copywriter dan copywriter yang beneran. Kayak dari 2015. 2015, 10 udah tahun 10 berarti ya. tahun. Udah Lama kenyang juga. dong. Lumayan, Iya, belum iya. kaya aja kenyang udah. Belum kaya. Iya. Semoga mampir di podcastku kamu kaya. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Jadi kaya. Jadi kalau boleh sharing nih ya. Nah, ini boleh sambil minum ya? Boleh. Nyantai ya? Minum makan boleh. Hmm. Boleh cerita gak sih gimana nih nyemplung ke dunia copywriting? Nyemplung. Apakah kamu memang passionnya menulis gitu? Kalau passion mungkin menulis itu sebuah passion yang nggak sadar. Gimana Karena tuh? sebenarnya passionnya tuh waktu kecil tuh justru di visual, di gambar. Dekatan lagi, sorry. Ya, waktu dari kecil itu sebenarnya passionnya tuh gambar, visual ya. Gitu. Itu nggak sadar lah karena kan kita tulis menulis tuh kayak pelajaran bukan hal yang ditekunin ya kan. Kayak ya udah bisa nulis, pasti orang pada umumnya bisa membaca, bisa menulis. Betul. Gitu. Sampai suatu hari aku bekerja di sebuah agensi, jalan setengah tahun, itu kepikiran kayak kan start di agensi itu biasanya dari graphic design kan. Kalau dari visual nih pintu masuknya. Graphic design gak pernah diajak meeting, gak pernah diajak brainstorm gitu. Jadi ngiri kan, kayaknya kok graphic design gak pernah diajak brainstorm ya gitu. Ternyata emang ada stepnya, harus jadi art director dulu. Dulu tuh harus gitu Dulu ya. stepnya. Sekarang mungkin enggak, sekarang bisa aja gede aja, anak intern aja bisa diajak Bisa present. jadi, betul. Nah dulu tuh kayak gitu, karena nggak pernah diajak brainstorm, nanya yang brainstorm tuh siapa sih? Oh art director sama copywriter. Bang, aku mau dong jadi Jadi art director lama mesti jadi senior mesti jadi senior GD dulu, baru lompat dulu stratanya mesti kayak gitu tuh prosedurnya. Iya dulu gitu ya, untuk mencapai gitu. level art director emang lama Betul, gitu nggak- jalannya, nggak kayak sekarang gitu. Iya, sekarang banyak yang lompat-lompat karena emang ya ini berbeda ya, industrinya beda, mungkin model bisnisnya juga udah banyak yang beda, zamannya beda, digital banget gitu, jadi orang bisa cepat. Nah, singkat kata, karena gue males, nggak mau kelamaan jadi art director. Gimana caranya biar bisa jadi copywriter? Ya udah akhirnya belajar sama biasa GD sebelahnya kan kalau nggak Ade ya copy gitu. Dulu ada namanya Bayu. Kalau misalnya masih ini nonton nih mungkin Bayu. Bayu itu copywriter senior di kantorku yang lama, di kantorku agensi pertama. Jadi belajar sama dia, nyontek, bukan belajar sih, lebih ke nyontek malah. Ngelihat proses dia kerja, udah deh coba-coba bikin sendiri aja, bikin nulis-nulis sendiri, ngarang-ngarang, bikin iklan istilahnya dami-dami sendiri gitu. Ya udah dari situ mulailah memberanikan diri dengan porto yang seadanya gitu. Akhirnya proses nyemplungnya kayak gitu, lebih ke nggak sengaja.
Tapi sebenarnya Gitu. copywriter itu kalau dari sudut pandang kamu tuh dia ngapain sih kerjaannya sih? Soalnya tuh kadang-kadang tuh ada lewat gitu di timeline tuh kayak Ya. cuma bikin caption doang nih ya. Itu tuh Nah, sebenarnya ini gimana sih? Lebih ke apa menarik. sih? Sebenarnya copywriter itu jauh daripada lebih luas daripada itu ya teman-teman. Kalau ada yang bingung copywriter tuh ngapain sih, nulis-nulis caption doang kah atau bikin-bikin tulisan doang kah, nulis-nulis? Enggak, sebetulnya idealnya copywriter itu adalah seorang konseptor juga, orang yang mengkonsep, orang yang menginitiate ideas gitu. Karena nggak sedikit iklan yang starternya tuh dari kopi gitu, dari celetukan kopi bisa ke arah iklan yang jadi, yang sampai bisa disajikan dalam bentuk visual yang entah dia outputnya print atau video. Keren. Kayak gitu. Jadi idealnya semua copywriter itu harus bisa membawa idea sih gitu, nge-spark idea. Keren. Harusnya. Tuh Ngops, dengerin tuh. Jadi nggak cuma sekedar tulis caption ya, ternyata lebih dalam dari itu nih. Yang ngomong udah berpengalaman 1 dekade nih. Oh iya sebagai benar, 1 dekade, lumayan ya. copywriter. Iya. Cuman ya gitu, mungkin karena orang-orang sekarang akhirnya banyak copywriter, ya balik lagi ketika permintaannya banyak, orang jadi banyak jadi copywriter juga, akhirnya jadi ya tereduksi sedikit lah si makna copywriter itu, dan job desk-nya juga jadi kayak seolah-olah dia cuma ngetik-ngetik doang gitu. Bikin caption doang tiap hari. Bikin caption gitu ya. doang. Padahal bikin caption juga susah tahu. Kalau yang mau beneran lucu, kecuali lo emang komeng baru gampang. Lu komen mah nyeletuk kayak dia Itu bengong dia. ya, Nah, lucu. itu copywriter itu harus bisa kayak komeng sebenarnya. Nya tuh spontannya sih. Uhuy. Copywriter itu emang harus bisa spark ideas gitu. Ngelihat apapun, dari misalnya kayak ngelihat baca majalah atau lihat sekeliling, itu bisa jadi ide. Kayak dulu kita waktu kerja, inget nggak yang BP jadi apa tuh? Betul juga. Ya kan itu kan gara-gara bercanda waktu itu Gara-gara awalnya. makan soto kita. Oh iya, habis makan soto terus BP apa ya? Oh, Bambang Pamungkas. Itu copywriter sebenarnya. Idealnya sih seperti itu. Gitu. Tapi kamu masih ingat nggak waktu Apa tuh? awal terjun jadi copywriter, kopi apa sih yang pertama kali dibikin? Buat brand apa gitu? Brandnya masih ingat. Iya, brandnya masih ingat, tapi kopinya sih nggak gitu ingat persis ya. Jadi ketika pertama kali masuk sebagai content writer itu udah akhir-akhir masa kerja di situ udah mulai geser tuh, nggak cuma content writer doang, udah mulai ngerjain as a copywriter juga gitu. Kliennya masih ingat, boleh disebut nggak sih nih kalau klien tuh? Boleh aja. Boleh why aja not? ya. Maskapai ini Citylink. Citylink Jadi waktu itu tahun 2015 tuh. Iya, kalau nggak salah 15 kalau nggak salah 15 atau 14 akhir ya, gue sendiri lupa. Nah, Citylink itu punya waktu itu dia ada ini rute baru Oh, ke Malang, Jakarta Malang. Jadi ya bikin video perjalanan kalau di Malang tuh ada apa aja gitu. Enjoy penerbangannya bersama Citylink kayak gitu. Detail kopinya lupa lah, tapi kliennya masih inget. Tapi Gitu. itu happy nggak klien waktu itu? Karena sebenarnya itu bukan project yang besar banget, kliennya juga klien nggak yang demanding banget, jadi sih happy aja gitu. Mereka seneng, kita juga sambil abis ngerjain kopinya udah beres, terus kita syuting happy gitu kan, di sana ke Bromo dulu, have fun. Zaman dulu gitu ya. Yoi, Ke Bromo. jalan-jalan dulu segala macem, makan-makan baru balik. Jadi intinya sih sebenarnya kliennya happy aja. Oke, itu Gitu. kan kopi pertama kamu nih. Tapi kalau sepanjang 10 tahun berkarir jadi copywriter nih, yang paling diinget deh, yang paling lu proud banget ini kopi the best gua nih. Wah, susah juga tuh best. Banyak nih yang best nih. Bukan banyak yang best. Maksudnya justru dikit yang best, jadi yang mana ya gitu. Kalau yang dibilang yang best tuh sebenarnya kalau gue sebagai copywriter sendiri ya, gue tuh bangga atau merasa senang ketika copywriting yang gue bikin itu bisa everlasting gitu, bisa lasting buat si kliennya, kepake terus gitu. Karena ini biasanya kaitannya ketika ranahnya branding ya gitu. Karena kalau lo sebuah video pasti beberapa bulan hilang kan, selesai. Tapi kalau lo ngerjain branding itu akan panjang tuh masa dipakainya. Nah, itu ada satu yang gue cukup seneng, itu kliennya teh
Cap Poci, TCP. Teh Poci, Teh TCP. Cap Poci, bener, Teh Cap Poci. TCP. Jadi waktu itu dia mau bikin tagline, gue kasih beberapa alternatif dan akhirnya dipilihlah satu tagline yang berbunyi rasa yang menyatukan. Bagus. Itu. Nah, bagus. itu rasa yang menyatukan itu gue ngebikinnya dari rasa teh sama rasa persahabatan, kayak orang kalau nongkrong rame-rame kan ada yang menyatukan, which is rasa pertemanannya, rasa guyupnya, rasa kekeluargaannya. Nah, itu meskipun sebenarnya kita udah nggak pegang lagi, udah lama nggak pegang, tapi sampai sekarang masih dipakai tuh si tagline itu dan masih berlanjut ke campaign-campaign dia berikutnya. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang menurut gue seneng karena ya udah itu selama itu tagline masih nempel dan brandnya sukses, ada andil gue di situ. Tapi itu bagus Gitu, lagi. ya Jadi kan? ternyata tuh nggak sih? bikin tagline tuh emang lu kalau copywriter iya. itu mikirnya gitu ya. Oh, ini tuh harus ada maknanya ini nih. Pasti, Itu part itu dan- tuh yang susah sih. Dan lo harus pastiin si tagline itu menggambarkan brandnya gitu, jangan sampai tagline-nya ya cuma asal ada bagus aja, apalagi sekarang udah musim chat GPT gitu, lo bisa ngetik-ngetik, oh ini kayaknya lucu gitu, tapi nggak mikirin apakah ini bisa beneran mendefinisikan si brand ini dalam jangka panjang juga. Tapi waktu buat bikin tagline itu tuh brainstormnya gimana waktu itu? Brainstorm. Apakah serius banget atau spontan uhuy tadi seperti yang kamu bilang? Itu bukan termasuk yang spontan sebenarnya. Jadi itu ngobrol-ngobrol sama art director waktu itu, ngobrol juga dia membawa ide-ide juga, kayak kita tuh nyarinya biasanya tuh kayak kalau brand ini cocoknya buat orang yang kayak apa, personanya kita udah tahu. Nah, mereka tuh ngapain? Nah, udah dari mereka ngapain kita breakdown tuh activity-nya. Ternyata emang activity-nya semua yang berhubungan sama kebersamaan. Gitu kan. Nah, setiap kebersamaan itu pasti membutuhkan glue kan, butuh lemnya nih. Betul. Supaya bersamanya nggak pisah-pisah, lengket lah ini persahabatannya ini. Nah, kita memposisikan si brand itu, TCP itu, Teh Cap Poci itu sebagai glue positioningnya. Kalau ada dia, nongkrongan jadi lengket, jadi berasa kekeluargaan. Ininya, Risetnya proses ini juga ya, berpikirnya. proses riset udah lama banget itu berarti bikinnya. Kalau waktunya panjang, deadline-nya bisa kita riset sampai baca buku dari perpus UI juga bisa. Tapi kan kadang waktunya 3 hari aja ya gitu. Nah, itu yang bikin sekarang makanya ChatGPT laku teman-teman. Karena lu juga sih kalau deadline pada cepet-cepet, orang deadline-nya pelan-pelan Tapi aja, jadi riset. Tidak bisa dipungkiri, makin kesini tuh kayak klien tuh makin pengen instan gitu nggak sih? Makanya ChatGPT aja Iya, lah, gitu. betul. Beberapa klien tuh emang pokoknya nggak mau tahu, maunya cepet aja. Tapi kalau Kan gue bayar gitu ya. iya, kan gue bayar. Tapi kalau klien yang berpikir jangka panjang, mereka tuh harusnya tahu kalau semua butuh proses gitu. Dan Karena toh tagline nanti kan akan dipakai lama, jadi lama, jangan yang jadi asal jangan gitu dikit-dikit ya. dikit-dikit ganti. Coba kayak misalnya Nike gitu kan, atau McDonald's gitu kan, abadi gitu. Ketika orang denger tahu langsung brandnya apa, ring the bell gitu. Itu kan nggak sebentar mikirnya juga. Tapi ada juga brand Indo yang pendek dan legend banget. Apa tuh? Kuku Bima Energy. Wah, Rosso. Rosso, bener. Tagline terpendek itu Iya, satu tapi kata iya bener. doang. Itu kayaknya keluar pas lagi campaign, pas lagi emang iklannya si Mbah itu kan. Almarhum Mbah Marijan. Iya, Mbah Marijan. Jadi emang dicari frasa yang dekat sama audiensnya dan kejawa-jawaan juga. keren, Keluarlah Rosso. Rosso. Bagus itu sih. Tapi ngomongin Lucu. klien nih ya. Boleh. Pernah gak sih ada revisi nih dari klien yang wah sampah banget ya revisinya, sampai yang bikin kayak misalnya lu mikir gua anjir, Iya. gua udah kerja bertahun-tahun tapi kok giniin gua gitu. Oh, Pernah ada. nggak? Banyak. Ini Spill ada dong. satu yang menarik banget. Jadi waktu gue ngerjain, karena ini agak negatif, jadi gue nggak sebut brandnya. Ada sebuah brand elektronik lah ya, kita sebut saja brand elektronik ini. Dia punya orang brand manager kali ya. Pokoknya orang-orang brandnya itu mereka kebanyakan tidak tahu apa yang mereka perbuat, ya kan? Dan mereka Aku kita sering ketemu sebagai juga yang kayak gitu. agensi harusnya mereka menyerahkan ke kita tuh, karena kita of course tahu apa yang kita perbuat. Tapi ternyata mereka kan tidak semudah itu, ya kan? Betul, mereka tetap betul. aja berusaha menggerecoki ini itu. Mungkin gitu. ada sense of apa ya sebutnya owningnya gitu kali ya. Oh, Gua yang kayak ngerti gitu kali berasanya, ya. iya gue nih yang paling paham. Iya lo paham brandnya, tapi gue yang paham komunikasinya. Gitu kan. Nah terus
Sampai ada legend tuh di kantor aku itu yang lama itu. Gue tuh termasuk orang yang bisa sabar menghadapi klien. Jadi tiap ada anak-anak baru masuk dan disuruh megang klien itu, disuruh berguru secara tidak langsung sama gue. Nih lo tanya Ando gimana cara menghandle kerjaan ini gitu. Dan gue selalu ngasih tips ke mereka anak-anak baru yang megang brand itu adalah, jadi gini, yang pertama adalah semua teori periklanan yang kamu tahu nol besar. Ya kan? Jadi ketika kamu berhadapan dengan brand ini, jangan pernah membawa apapun tentang periklanan di situ. Anggaplah kamu bawa gelas, buang semua isi gelasnya. Buang. Kalau perlu gelasnya lu buang. Jangan. Gelasnya bawa gelas kosong, taruh di situ. Biarlah si klien mengisi itu dengan apapun. Entah itu sirup, entah itu teh, atau bahkan air got, terima aja. Karena ketika kalau gelasnya kosong, kamu akan ngerasa, oh ya sudah gitu. Tapi kalau gelasnya sudah ada isinya, diisi, itu akan penuh, luber. Tapi kalau kamu dari rumah bawa itu gelas kosong, diisi air got, kamu akan ngeliat, kayaknya bagus juga. Gitu, tipsnya. Air gotnya dari sisi sini oke gitu. Bisa juga nih air got ditaruh dalam gelas ya kan, padahal nggak pantas. Tapi oke, ya udah itu yang terjadi. Gitu. Tapi pernah gak sih kayak lu kasih option yang kayaknya ini udah oke nih, riset kita udah oke, tapi mereka kayak nggak, malah quote unquote dikatain gitu misalnya. Ih, apaan nih gini doang gitu. Ada juga. Tapi itu memang kayaknya cerita lagi dikit balik dulu di zaman pertama kali masuk agensi itu, waktu transisi banget nih dari analog ke digital, itu masih keras tradisinya. Jadi bahkan bukan yang marahin itu, bahkan bukan cuman klien tapi atasan CD tuh bisa kayak ngomong goblok banget sih kamu gitu, gue bego banget sih, idenya jelek yang kayak gitu. Nah tapi klien-klien yang kayak gitu ya ada, cuman untungnya alhamdulillahnya nggak pernah ketemu yang segitunya gitu. Paling ya cuma dibilang kok gini sih, kok gitu, kok gini, lebih ke ya itu balik lagi mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat aja. Jadi di situ kamu masuk sebagai kayak oke, menurut lu gini, tapi kita ada input gini, cari jalan tengah. Cari jalan tengahnya meskipun sulit banget, tapi ya ketemu deh akhir-akhirnya. Tapi kalau tadi kamu bilang kan deadline sering mepet nih, pernah gak sih ada momen kayak mentok banget gua, kehabisan ide nih. Nah, momen kayak gitu tuh biasanya kalian gimana sih? Kehabisan ide buat ya. 2 hari lagi nih tapi kreatif blok nih, bahasa Gen Z-nya kreatif blok nih namanya. Sebenarnya tuh standar ya, pasti semua orang pernah mengalami itu, tapi memang solvingnya agak tricky. Walaupun orang sering bilang ya udah ini aja dulu, break aja dulu gitu. Kadang emang bener sih, break di bawah tidur itu bener. Tapi emang kalau waktunya terbatas, nggak sempat kita bawa tidur, ya kan? Nggak sempat dibawa mandi, nggak sempat dibawa apa-apa gitu. Emang harus banget, sementara ngeblok. Caranya adalah nonton iklan atau nonton film, karena di situ banyak visual tuh, banyak cerita di situ, banyak sparknya gitu. Nonton iklan tuh spark banget. Ya tapi bukan berarti nyontek ya gitu. Kadang-kadang emang cari inspirasi gitu. Cari inspirasi, ngelihat ini bisa nih buat opening nih gitu. Oke, tinggal cari isiannya nih. Cari iklan lain. Ini isiannya comot sini terus. Cari endingnya gitu. Ketemu juga akhirnya endingnya. Nah, tapi ya itu balik lagi. Kalau emang udah kepepet banget baru, tapi kalau misalnya waktunya masih agak panjang, dibawa tidur, dibawa main, dibawa pacaran, dibawa enak-enak. Nah, itu biasanya akan bisa lah. Tiba-tiba ting ada lampu gitu ya. Memicu lagi karena memang kreatif block itu ya nggak ada obatnya, emang harus break. Tapi itu mantra gue juga sih di bawah tidur. Jadi kalau lagi mentok kita dulu sering aja. gitu kan, kita sering sering. Tidur aja dulu Don gitu. Besok lagi lah gitu. Besoknya baru. Pasti besok kepikiran kok gitu ya. Agak mendingan paling enggak gitu. Udah lebih fresh aja. Oke, kita kan udah kamu udah sambat-sambat gitu nih. Tapi kalau misalnya ngomongin klien lagi, ada gak sih yang gue pengen banget nih kerja di brand ini, gue pengen bikinin gitu. Dream brandnya tuh apa tuh as copywriter? Apa ya? Sebenarnya yang bikin penasaran itu adalah brand-brand yang sexual relate gitu. Jadi brand-brand yang entah obat kuat kah, entah kondom, kontrasepsi gitu ya. Terus atau yang sebenarnya dia areanya kan area abu-abu nih. Nah, tapi area abu-abu itu menurut
gue selalu menarik. Jadi gimana caranya kita bikin iklan yang nggak vulgar pasti, tapi juga nggak generik, tapi juga berani gitu, berani stand out. Brand-brand gitu. yang kayak kamu bilang itu emang agak bisa dinakal-nakalin gitu ya. Bisa, ada waktu itu sempat ada cerita nih, jadi ada dulu ECD kita, Executive Creative Director kita pernah nge-challenge anak-anak satu kreatif gitu, satu tim kreatif. Kita mau nge-approach ini nih, mau nge-approach sebuah brand kontrasepsi gitu. Lo bikin deh ide yang paling gila, dia ngomong paling gila yang pernah kepikiran di kepala lo. Ya udah, waktu itu lo tahu gue idenya apa? Apa tuh? Gue berpikir untuk pakein kondom di Monas. Wah, Lo tahu Monas? Wah. Lo tahu Monas simbol kejantanan nggak? aku Dia pernah kan baca. Linggayoni kan. Kalau kalian nggak tahu, Monas itu adalah Fun fact nih Ops. simbol kejantanan. Itu falus namanya, simbol kejantanan. Dibikin sama bukan dibikin ya. Diinisiasi sama Insinyur Soekarno sebagai lambang kejantanan. Sementara lambang kewanitaannya adalah gedung MPR. Betul. Nah, karena aku pikir ada pameo gitu, ada persepsi kalau memakai kondom itu tidak jantan gitu kan. Padahal ya nggak tahu, jantan-jantan aja gitu. Nah, kita bikin Monas aja lambang kejantanan segitu gede di Jakarta itu pakai kondom. Kan sekarang udah bisa banyak teknologi yang itu kan 3D jadi seolah-olah Monas tuh ada kondomnya. Nah, kalau Monas aja pakai kondom, masa kamu nggak mau? Itu idenya. Itu bold banget sih. Iya, tapi apa kata ECD-ku? Wah, ini gila, kita bisa menyinggung. Tidak bisa ini. Oke. Ini cross the line gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Showcasing aja. Tapi itu dari POV copywriter bisa seliar itu. Kalau gua disuruh mah, kalau kamu ngacengan pakai kondom apa? Nah, untung gua bukan copywriter. makanya itu balik lagi. Copywriter tugasnya juga seperti itu, bukan cuma bikin caption aja gitu, tapi ya itu bikin ide. Nah, itu dia sih. Iya. Kualitas itu sih yang nggak semua orang punya ya. Itu harus dan bisa dipelajari, dan sangat bisa dipelajari. BTW nih, Apa tuh? kan atmosfer Indonesia ini lagi gelap banget nih ya. Oh iya, lumayan. Lagi gelap banget nih, kita aja bajunya gelap Hitam ya. gini. Katanya Katanya muka kita yang gelap tuh, kata pejabat yang kumisan tuh. Woi, muka gile lo. Warga lo gelap. mau nggak misalnya ada politikus itu, bang bikinin saya tagline gitu. Nah, mau nggak? Ini menarik ya. Walaupun politik itu Kampanye memang gitu, mau nggak? politik itu memang brengsek ya. Politik itu semua juga tahu politik itu nggak brengsek deh. Maaf ya Pak politikus, tapi lebih ke kotor gitu. Jadi pilihannya antara Anda mau kotor-kotoran atau enggak, that's your fucking choice. Tapi yang bisa gue bilang politik itu kotor gitu. Tapi buat komunikasinya, buat gue sebagai orang kreatif itu sangat menantang sebetulnya. Betul. Karena Kalau kita lihat kan paling cuma coblos saya, Iya, coblos nomor betul. 1, berputar di situ aja. Padahal sebetulnya sangat-sangat bisa diolah kalau kita lihat campaign-campaign di luar negeri tuh, di Amerika sana udah lumayan menarik gitu. Cuman mungkin di Indonesia masih di tatarannya di itu aja, tapi karena mungkin balik lagi audiensnya belum bisa makan yang kayak gitu. Betul. Belum, tapi mungkin suatu hari bisa akan perang campaign komunikasi yang seru, bisa aja gitu. Sekarang juga udah mulai gitu kan. Cuma ya balik lagi tergantung gimana ya masyarakatnya juga sih dalam melihat sebuah iklan politik gitu. Cuma kalau dari segi kreatif menarik banget, dan gua ada cerita pernah ngerjain ini loh, jadi waktu presiden kita Bapak Jokowi, dia kan sering kena black campaign gitu. Oh, okay. Sering diserang oleh buzzer-buzzer dari pihak sebelah. Nah, gue pernah diminta buat mengcounter itu. Tiap ada berita jelek, tugas gue adalah membuat berita bagusnya gitu. Itu sebuah kerjaan freelance aja sih, tapi jatuhnya itu cuma counter. Dan yang gue penasaran banget adalah gue mau nge-build karakternya tuh dari awal gitu. Jadi dari bener-bener dia misalnya kayak zaman Jokowi dulu deh, dari zaman dia bukan siapa-siapa jadi presiden, itu menarik banget sih pasti. Nge-brand personal branding politikus. Itu sih. Kalau di luar negeri kan cukup sering ya. Dulu Obama We Can Change apa? Iya, We Can Change. Bener. Bagus itu. Kalau ya banyak lah, kalau di luar udah banyak banget yang menarik. Kalau di sini apa? Mentok-mentok gemoy. Iya,
masih di tatarannya itu. Maaf. Masih gitu. Maaf. Bukan gemoy jelek, bukan, Enggak, tapi ya maksudnya ya kan kamu bilang tadi Iya, tatarannya kalau masih apa di namanya situ. Pemilihnya target iya, marketnya mungkin levelnya masih di cocoknya situ. emang di level gemoy. Emang di level gitu. gemoy. Belum bisa ngomong yang agak layering gitu. Tapi suatu hari aku yakin kalian semua bisa. Semangat Ngops. Semangat kaum-kaum terpinggirkan. Oke, mumpung inget nih. Apa tuh? Jadi episode Ngops di Kebon kali ini Ya. dibawakan disponsori oleh sneakers.co.id. Wih, Pusat udah informasi ada sneakers paling valid se-Indonesia. Please give it a follow ya Ngops. Follow nih teman-teman Follow. kalau suka sneaker. Tuh. Lanjut. Udah habis shout out nih. Oh iya, ya udah lanjut. Tapi deh, kalau tanya as lagi. copywriter nih, skill copywriter mungkin orang-orang baru yang Nah. mereka masih ragu. Itu Hmm. tuh emang lu harus genius aja, lu harus gifted atau itu bisa lu latih? Latih kayaknya, tapi sebenarnya creativity itu ini tahu, kreativitas itu adalah apa namanya ya, anugerah yang diberikan ke semua orang. Wah, bagus lagi. Bener, jadi tinggal lu mau latih apa enggak, kamu mau latih apa enggak, mau membiasakan itu as a daily activity, as a lifestyle apa enggak gitu. Tinggal udah ada semuanya di situ, tinggal di ini aja, diasah aja, dibikin peka aja gitu. Kalau ibaratnya nunggu ilham tuh kayak apa namanya? Nampung air hujan. Kalau kita cuma segini ya dikit, tapi kalau kita lebarin penampangnya, wadahnya akan lebih banyak ide atau wangsit yang jatuh gitu. Jadi gimana caranya supaya penampang kita lebar? Itu caranya ya latihan. Latihan mungkin Gitu. ikut bootcamp gitu kali ya. Macam-macam. Abis ikut bootcamp itu kan teori ya, tapi sering praktek aja, sering bikin, sering ngerjain sesuatu walaupun bukan kerjaan. Terus menulis untuk copywriter tuh yang penting rajin menulis sih. Betul. Gitu. Namanya juga copywriting. Rajin membaca, Rajin membaca membaca, dan menulis menulis. itu aja berdua. Tapi menurut kamu nih tadi kan sempat bilang tuh ChatGPT. Itu tuh di dalam dunia per copywriteran tuh sempat jadi bahasan gitu gak sih? Maksudnya kayak orang-orang tuh pada copywriter takut gua ChatGPT nih ya. gitu. Pasti itu Dari kayak sudut pandang copywriter dengan enggak. pengalaman 10 tahun. nggak bisa dipungkiri yang namanya teknologi akan terus berkembang, akan terus hadir yang baru-baru, AI kah atau nanti ada apa lagi, kita nggak bisa nutup diri gitu. Cuman harus dipastiin aja yang namanya artificial intelligence tetap aja artifisial, ya kan, bukan real intelligence gitu. Betul. Realnya tuh ya ada di sini, di kita gitu, di manusianya. Jadi sebagai alat bantu gue sangat setuju, sebagai tools gue sangat setuju untuk memudahkan, untuk apa namanya, bikin jadi lebih cepat, untuk apa spark idenya gitu. Tapi untuk menajamkan, untuk spesifik idea tertentu itu balik lagi orangnya gitu. Jadi gue nggak anti ChatGPT, semua boleh-boleh aja, gue pun pakai kalau buat ngerapi-rapihin kayak gitu. Cuman buat beneran bikin dari awal sampai akhir sampai selesai itu nggak bisa. Sampai kapanpun gue rasa nggak bisa ya, namanya artifisial ya still. Betul. Tapi boleh nggak kasih pesan ke business owner gitu yang suka bilang pakai ChatGPT aja gitu. Maksudnya biar mereka juga ada level up gitulah, jadi paham gitu kalau nggak semua itu cukup dengan ChatGPT gitu. Oke, jadi yang pertama sih harus disadari yaitu tadi, artifisial adalah tetaplah artifisial gitu kan. Itu adalah tool, sama kayak kamera di depan sini, sama kayak headphone ini. Kalau nggak ada operatornya, nggak ada orang yang ngerjain, nggak bakal bisa jalan, intinya gitu. Dan hanya karena dia bisa memberikan output, bukan berarti itu adalah output finalnya. Itu sih yang mesti disadarin gitu. Kadang kan entah brand atau pemilik bisnis apapun suka mikir, oh ya udah ini aja gampang, ini kan udah ada visualnya, ini kan udah ada captionnya atau kata-katanya. Cuman yang mereka nggak sadari adalah itu kan juga masih diperdebatkan, entah hak ciptanya atau apanya kayak gitu, masih simpang siur kayak gitu. Jadi ya sekali lagi ya jangan lupain orang-orang di belakangnya sih, man behind the gun-nya ini gitu yang penting. Itu just tools aja. Gue tapi jadi ke trigger juga sih. Apa tuh? Kepintaran outputnya si ChatGPT whatever itu AI kan Ya. juga dari yang nge-prompt kan, jadi yang input Iya, kan. Kalau betul. orangnya kagak ngerti hasilnya juga template-template aja gak sih? Betul, itu kan tergantung perintahnya. Kalau yang perintah juga nggak paham konteksnya, nggak ngerti ilmunya, nggak tahu arahnya mau kemana, Itu dia. goalsnya, objektifnya, pasti kalau nggak ngaco sih enggak ya, tapi ya flat aja, template aja. Oh satu lagi, semua yang artifisial itu rata-rata flat, nggak ada emosinya. Kalau Nggak ada lo emosinya, bener-bener tahu, betul. lo bener-bener copywriter yang beneran, lo pasti bisa bedain. Tolong dicatat ya business owner ya.
Oke, pertanyaan random nih. Boleh dong. Misal nih, Hidupku random. misal nih, lu mati nih. Hmm. Nisan lu kalau bisa ditulis sesuatu, Wajib. copywriter gua diukir gitu di nisan. Apa ya? Oh, Apa keren nih? loh ini gak kepikiran gue akan ada pertanyaan kayak gini. Ditulis apa gitu Tulis ya? apa betul? Yang ando banget itu misalnya. Yang ando banget. Akan ditulis di sini here lay begitu kan, di sini berbaring orang yang tidak pernah menyesal sepanjang hidupnya. Oh, bagus banget itu. Mm-mm. Keren. Itu Baru salah kepikiran. satu- Tiba-tiba aja. Emang bener kayak komeng ya, spontan. Spontan Ini aja. hasil dari Gua nggak pernah satu tahu bakal ditanya dekade itu. Mm-mm. bercopywriting. Iya, itu kayak Bagus. ini Tidak aja, pernah selintas menyesal tuh aja, bagus moto banget. hidupku aja itu gitu. Keren. Mumpung di sini nih, Ya. sebagai copywriter aku akan men-challenge kamu Ando. Waduh, ada hadiahnya gak nih? Challenge Kan lihat aja. nih, Apa tuh? podcast ngops di kebon. Ngops di Kosong kebun. nih. Iya. Kagak ada bawahnya. tagline-nya nih. Waduh. Waduh. Sian juga nih. Kasian banget gak sih? Heeh. Boleh tidak berbagi expertise kamu buat Oke. ngasih nih tagline buat ngops di kebon. Di kebun ya. Ini dia audiensnya apa sih kalau ngops di kebun tuh? Rakyat Indonesia yang pingin nonton Iya. podcast yang enggak. Oke. Rakyat Indonesia yang mau nonton podcast yang enggak. Dan podcastnya apa ya namanya ya, spontan ini, seseru ini, apa ya, spontan lah ya kita Spontan, ngomongnya. betul. Jadi kalau gue kepikiran apa, ngops di kebon, ngops aja dulu. Iya, bawahnya. Gak usah pusing-pusing. Kadang orang mau bikin podcast, mau bikin apa, mau ngerjain apa, kelamaan mikirnya, padahal ya udah kerjain aja dulu, ya ngops aja dulu Ih, gitu. keren lagi. Nanti Iya. akan gua pakai buat closing ya. Bisa Ngops aja aja dari dulu. ngobrol kan bisa kemana-mana, bisa banyak hal yang terjadi. Yang penting ngops aja dulu. Cerdas kamu. Ngops aja dulu. Siapa tahu nanti dapat ilmu baru. Iya, Ngops aja betul. dulu. Siapa dapat tahu rezeki, dapat rezeki. dapat Betul. koneksi. Ya, cocok. Nice. Izin saya pakai ya. Silakan. Terima kasih banyak. Nanti saya charge nih abis ini ada Oh, kan ada invoice-nya abis ini ada aku invoice, kirim. takut. Udah Oke. punya aku email kamu jadi Wah, tenang itu aja. juga. Mm-mm. Tapi apa namanya, buat orang yang baru masuk nih, sorry balik mundur lagi bentar. Sebenarnya lu bisa sejahtera gak sih as copywriter? Wow, pertanyaan yang menarik. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih. Bisa sejahtera atau enggak dari profesi copywriter? Sebenarnya gini, semua profesi kalau ditekunin itu chance untuk sejahtera semuanya ada. Tapi kalau kita ngomongin konteks masa sekarang ya, zaman sekarang, yang mana mungkin 20 tahun lalu ibu-ibu masih nggak tahu tuh copywriter ngapain ya. Emang ada kerjaan itu, emang bisa ngasih makan anak orang gitu, emang bisa beli segala macam, beli rumah dan bla bla bla. Pertanyaannya bisa banget asal Nah, ini dia. lo beneran sebagai copywriter yang lengkap gitu, yang bener-bener tadi gue bilang, yang bukan cuma sekedar bisa bikin caption, bisa nulis-nulis sedikit terus udah langsung terjun aja, terus nggak mau belajar, nggak mau ngulik lagi, karena jenjang karirnya ada. Jadi copywriter itu bisa sampai, jadi kalau diterusin itu bisa sampai CGH, bisa creative group head, bisa sampai creative director, bisa sampai executive creative director, atau kalau mau lompat ke divisi sebelah bisa jadi strategic planner. Keren. Gitu. Banyak cabang Iya, ya. bisa juga jadi content manager, bisa juga jadi sosmed manager, bisa sangat-sangat apa ya? Sangat Kalau luas potensinya tuh luas gede banget gitu, ya. luas banget gitu. Kadang orang kan mengkreditkan copywriting tuh kayak kesannya sebuah iklan atau sebuah konten itu visualnya yang penting. Enggak selalu begitu, karena itu emang saling melengkapi gitu. Jangan jangan meniadakan peran copywriting, jangan meniadakan peran copy. Kalau kopinya bagus, visualnya bagus, jadinya akan oke banget gitu. Nice. Oke Gitu. banget sih. Oke Gila, dong. ini pembahasan malam ini daging banget. Daging banget Lumayan dari awal. walaupun kita kurus-kurus ada di dagingnya kalau di iniin mah Dari dikulik. awal sampai akhir tuh isinya semua ilmu yang bermanfaat. Mungkin buat orang yang nggak tahu copywriter itu apa, nonton ini tiba-tiba mereka udah tahu, lebih terbuka buat Iya. fresh grade yang pengen jadi copywriter. Betul. Mungkin masih ragu, abis nonton ini sepertinya mereka sudah Iya. berkurang lah berarti. Oh, gua ada tips nih. Gua akan Ada tips. memberikan tips Sikat, nih. sikat. Jadi kan sekarang nih lagi apa ya?
Lagi banyak nih orang yang ngasih formula copywriting, ada yang pas, ada yang asap atau apa. Gue juga punya formula untuk menjadi copywriter. Ini Apa adalah tuh? hal yang dibutuhkan untuk menjadi seorang copywriter. Copywriter yang bagus atau enggak terserah lo, yang penting gue kasih tahu aja. Spill bang. Iya, ini nama formulanya PELI. Untuk menjadi seorang copywriter kamu harus punya P, E, L, dan I. Apa tuh? Gitu. P-nya peka. Peka. Ya. Pertama tuh harus peka. Jadi apapun ide dari manapun jangan pernah mendiskreditkan ide-ide kecil atau hal-hal yang kelihatan sepele itu bisa jadi ide besar. Bisa jadi hal-hal besar. Yang penting kamu peka. Itu P. P. Gitu kan. E. E-nya yaitu bahasa Inggris dikit boleh ya? Boleh banget. E-nya eager. Jadi ketika Eager. lo selalu eager, lo akan selalu penasaran dengan hal-hal baru, pengen tahu hal-hal yang baru, pengen mencoba ini itu bagus banget. Jangan pernah membatasi. Intinya lo harus selalu Itu dia. pengen tahu. Betul. Kayak gitu. L. L-nya adalah lentur. Lentur. Lentur karena kita Lentur di zaman zaman selalu berubah. Kita nggak boleh kaku kayak misal, zaman dulu ChatGPT nggak ada, gua nggak mau pakai ChatGPT, gua adalah manusia copywriting paling idealis. Gitu. Nggak bisa, kita harus lentur mengikuti zaman selama itu tidak menyalahi apa-apa dan membantu kita produktif. Gitu. I. Dan Terakhir I. nih, pamungkasnya nih. I yang terakhir adalah imajinatif pasti. Lo nggak mungkin bisa jadi copywriter kalau lo orang yang nggak suka berimajinasi dan bukan orang yang suka berhayal. Jangan menyepelekan hayalan ya guys, karena dari hayalan itu gue bisa ngasih makan istri gue. Respect. Tulang punggung ya. Tulang punggung lumayan. Ya itu. Kalau kamu punya P, E, L, dan I itu tadi, Kamu bisa menjadi copywriter. kamu bisa menjadi copywriter. Coba aja. Jangan Gitu. lupa ngops, kalau ingin jadi copywriter ingat kata-kata Babang Ando PELI Dan I. Oke, sip. Kalau gitu Oke. terima kasih banyak atas Terima kasih, Bro Don. ilmunya nih. Sangat-sangat membuka Lumayan ya? wawasanku. Lumayan banget. Ini Iya. gua suka banget. Ini harus trending. Harus trending. Harus trending dimanapun. Boleh, Oke, boleh. kalau begitu terima kasih. Sama-sama. Sudah hadir menyempatkan hujan-hujan, kasihan banget. Maaf Iya, banget ya, nggak apa-apa. hujan-hujan ya. Namanya juga Jakarta. Untuk Kadang shout out hujan, juga kadang buat panas. tim behind the scene Ngops di Kebon. Iya, udah terima sampai kasih, malam. mas-mas, Terima kasih teman-teman udah nungguin. semuanya. Terus oke, kalau begitu jangan lupa di subscribe channel Ya, podcast subscribe ya. Ngops di Kebon, please banget. Karena kita ada video baru setiap minggu, kita konsisten insya Allah. Iya. Dan Yang penting ada juga- konsisten. Itu dia TikTok, Instagram dengan sama juga Ngops di Kebon. Ngops di Please Kebon ya. banget di follow, please banget di follow. Dan juga kalau kalian mau pasang iklan usaha nih, ada baru nih di sini. Boleh Bisa naruh banget. apapun nih, foto perkawinan juga boleh di sini pajang. Brand kamu mau UMKM atau apapun boleh banget. Harganya bisa diomongin ya. Kalau Bisa. gitu. Terima kasih Ngobers sudah nonton dari awal sampai Makasih. akhir, meluangkan waktu, menghabiskan kuota, dan akhir kata Ngops aja dulu. Ngops aja dulu.